Patrick Kluivert susun daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Australia dan Bahrain. PSSI ungkapkan, akan naturalisasi 3 pemain lagi, sebelum lawan timnas Australia. Paul Munster pasrah, manajemen ultimatum setelah Persebaya Surabaya kalah dari Dewa United. Pelatih Madura United beri respon, setelah timnya berhasil menahan imbang Persib Bandung. Timnas Indonesia sambut kiper Emil Audero, Marten Pas siap bersaing demi posisi utama. Patrick Kluivert susun daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Australia dan Bahrain. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Untuk itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert disebut telah menyusun daftar 27 pemain yang masuk dalam skuadnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pemilihan pemain timnas Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih. Namun, PSSI tetap memberikan dukungan maksimal untuk memastikan talenta terbaik di Indonesia mendapat kesempatan. Kami memberi kesempatan selebar-lebarnya kepada pemain dari Liga Indonesia. Patrick, Dani, Alex, dan Gerald telah memantau banyak pertandingan, bahkan sampai ke Maluku, ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Lebih dari sekadar pemantauan, PSSI juga telah menginisiasi pertemuan antara pelatih timnas dan klub Liga 1 untuk membangun sinergi lebih erat. Kedekatan antara BTN dengan Liga harus seperti ini. Erat, begitu juga antara pelatih timnas dengan pelatih klub, serta tim medis timnas dengan dokter klub. Semua ini harus terjalin kuat agar kerjasama bisa dimaksimalkan, imbuhnya. Sejauh ini salah satu tantangan besar bagi timnas Indonesia adalah keterbatasan waktu dalam melakukan persiapan bersama. Timnas ini tidak pernah punya cukup waktu untuk latihan. FIFA Matchday hanya memberikan waktu 10 hari. Mungkin baru pada 2026, 2027, tepatnya di Oktober-November, durasinya bertambah menjadi 16 hingga 20 hari, tutur Erick Thohir. Itu sebabnya, seperti yang selalu disampaikan Coach Patrick, pemain harus siap secara fisik dan mental untuk bertanding. Selain itu, timnas Indonesia juga akan kehilangan beberapa pemain kunci dalam laga kontra Australia. Salah satunya Ragnar Oratmangoen, yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Untuk menutupi kekosongan, tim pelatih telah menyiapkan nama-nama baru, termasuk 3 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, ada beberapa pemain yang di klubnya sendiri belum menjadi pilihan utama. Mereka harus meningkatkan performa, baik dari segi kekuatan fisik, strength, maupun jam bermain, sambungnya. Sebelumnya Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert sudah menentukan daftar pemain yang akan dipanggil dalam rapat terbaru. Kemarin hasil rapat menyebutkan ada 27 pemain yang akan dipanggil. Tapi nanti akan difinalisasi lagi. Ada pemain yang cukup menarik perhatian, tapi nanti akan disampaikan, katanya beberapa waktu lalu. PSSI ungkapkan, akan naturalisasi 3 pemain lagi, sebelum lawan timnas Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan 3 pemain baru naturalisasi, akan diupayakan bisa membela timnas Indonesia saat melawan Australia, Maret mendatang. Ketiga pemain yang dimaksud tersebut adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil adalah kiper, Dean bek sayap kiri, dan Joey menempati posisi gelandang. Ketiga pemain ini telah menyatakan kesediaan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dokumen yang dibutuhkan untuk naturalisasi juga disebut telah memenuhi syarat. Erick berharap ketiga pemain ini sudah bisa membela timnas Indonesia saat melawan Australia pada 20 Maret. Karena itu prosesnya akan coba dikebut. Saya sudah lapor Bapak Presiden. Pak Prabowo sangat welcome, menyambut baik. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora. Nanti silakan tanya, kata Erick pada Sabtu, 22 Februari 2026.
dan minggu depan kami akan segera proses. Kami akan mengejar supaya sisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ula, Romeni, sudah bisa, tapi yang 3 ini akan kita push, kejar. Untuk melancarkan proses tersebut, Erik berencana bertemu dengan Komisi X DPR RI. Erik ingin proses ketiga pemain ini bisa selesai sebelum 20 Maret. Saya juga ada rencana ketemu Komisi X, DPR RI, pada Senin, 24 Februari 2025, malam, untuk memastikan dukungan DPR yang luar biasa. Selama ini dukung tim nasional Indonesia, katanya. Emil merupakan sosok kiper. Pemain Como 1907 yang sedang dipinjamkan ke Palermo ini disebut Erik sudah bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebelumnya Emil tak bersedia menjadi WNI. Namun, pendekatan yang dilakukan Erik membuat pemain berdarah Lombok ini bersedia mengganti paspor Italianya menjadi Indonesia. Adapun Din merupakan bek sayap kiri yang saat ini membela Go Ahead Eagles. Pemain 24 tahun ini disebut Erik memiliki darah Indonesia dari pihak ayah dan ibu. Terakhir Joey saat ini membela klub Belgia, Lommel. Joey berusia 31 dan berposisi sebagai gelandang. Pemain keturunan Maluku ini juga bersedia menjadi WNI. Paul Munster pasrah, manajemen ultimatum setelah Persebaya Surabaya kalah dari Dewa United. Ultimatum manajemen Persebaya, bagi pelatih, terkait rangkaian hasil buruk yang didapat di putaran kedua, nampaknya cukup dipahami Paul Munster. Pelatih asal Irlandia itu pun memilih pasrah, menyerahkan nasibnya di Persebaya pada pihak manajemen. Kekalahan Persebaya 2-0 dari Dewa United di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat, 21 Februari 2025, malah memang bisa berbuntut panjang. Pasalnya, laga pekan ke-24 Liga 1 2024-2025 ini memang menjadi laga penentu bagi masa depan pelatih kepala Persebaya, Paul Munster. Di mana sebelumnya manajemen Persebaya sudah memberi ultimatum, akan menentukan nasib Paul Munster hingga laga menghadapi Dewa United. Ultimatum itu diberikan pasca rentetan hasil buruk Persebaya, di mana 6 pertandingan tidak menang 5 kalah 1 imbang. Sebelum kalah dari Dewa United, Persebaya sempat menang 1-0 dari PSBS Biak, 15 Februari 2025. Namun saat itu tim tidak dipimpin langsung Paul Munster karena akumulasi kartu. Saya hanya menyiapkan yang terbaik yang saya bisa untuk pertandingan. Seperti pertandingan malam ini, yang terbaik saya lakukan, kata Paul Munster. Bisa dilihat, babak kedua tim bermain sangat baik, kami terus berkembang, tapi kami tidak bisa mencetak gol, tambahnya. Kesulitan mencetak gol disebut pelatih asal Irlandia Utara itu menjadi persoalan utama tim. Ia mencontohkan, pencetak gol terbanyak di tim Persebaya hingga pekan ke-24 hanya mampu mencetak 6 gol, M. Rashid dan Flavio Silva. Pemain sebenarnya sudah terus berusaha. Mereka berjuang sampai akhir di pertandingan, tapi ini tentang kualitas di final third, ucapnya. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas pemain agar lebih baik. Secara total fokus pada pertandingan. Ini tentang detail, jika berhasil mencetak gol, bukan tidak mungkin hasil laga ini akan imbang atau menang, kata pelatih 43 tahun itu. Tapi peluang besar menjadi gol gagal, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa mencetak gol. Saya hanya memberi solusi bagaimana mereka mencetak gol, tambah Paul Munster. Jadi fokus utamanya adalah terus berbicara dengan pemain dan melakukan upaya agar kualitas pemain lebih baik, terutama dalam mencetak gol. Untuk bersaing di papan atas, kami harus mencetak gol dan malam ini kami tidak bisa melakukannya. Itu poin utama, pungkas Paul Munster. Pasca kalah 2-0 dari Dewa United, manajemen Persebaya belum memberikan keterangan terkait masa depan Paul Munster. Apakah dipecat atau masih sesuai dengan kontrak awal, yaitu sampai musim ini selesai. Pelatih Madura United beri respon, setelah timnya berhasil menahan imbang Persib Bandung. Di luar dugaan, Madura United berhasil menahan imbang tuan rumah Persib Bandung dengan skor kacamata alias 0-0 pada pekan ke-24 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 22 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Laskar Sapekerap, julukan Madura United yang turun dengan kekuatan penuh. Mereka memasang Lulinha di sektor depan, yang tak lain adalah top skor sementara tim. Sejak menit pertama, pertahanan Madura United cukup kuat. Tembok belakang mereka sulit ditembus meski ada beberapa peluang yang dibuat Persib.
Lulinha dan kawan-kawan juga acap akali menghadirkan ancaman bagi tuan rumah. Namun, sampai peluit panjang ditiup wasit, tak ada satupun gol yang berhasil dicetak kedua tim. Pelatih Madura United, Alfredo Vera dalam konferensi pers pasca laga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, 22 Februari 2025. Laga dipaksa berakhir dengan skor 0-0, dan membuat posisi Madura United tak beranjak dari peringkat ke-16 klasemen Liga 1 2024-2025. Pelatih Madura United Alfredo Vera mengaku menghadapi Persib Bandung adalah sebuah laga yang berat. Dia bersyukur anak asuhnya bisa mencuri 1 poin dan menjaga asa bertahan di Liga 1. Kami tahu pertandingan dari awal sangat berat, dan ya kami tutup semua ruang untuk Persib agar tidak bisa main dengan nyaman, meski mereka punya beberapa peluang dari luar kotak penalti, shooting, yang cukup berbahaya bagi kami, kata Vera dalam konferensi pers pasca laga, Sabtu, 22 Februari 2025. Pelatih Madura United Alfredo Vera dalam konferensi pers pasca laga melawan Persib Bandung Sabtu, 22 Februari 2025. Pada laga malam ini, Madura United cukup diuntungkan karena Persib tidak bisa menurunkan pemain andalannya, Beckham Putra dan Nick Kuipers. Ketiadaan dua pemain itu, diakui Vera, menjadi berkah bagi Madura United. Dia pun menghargai kerja keras yang dilakukan para pemain. Kami tahu Beckham pemain yang sangat penting Persib, Nick Kuipers juga. Namun, kami harus main dengan tim yang sudah siap, kami memikirkan masalah tim lain, ujarnya. Mantan pelatih Rans Nusantara FC itu menyebutkan, hasil malam ini masih belum cukup untuk mengamankan mereka di kompetisi Liga 1. Namun, dia optimistis karena masih tersisa 10 laga lain yang perlu mereka jalani. Kami harus yakin karena masih banyak sisa pertandingan, dan kami sudah mulai dapat lumayan poin. Namun, kami tahu juga target kami belum tercapai. Kami masih butuh banyak poin dan harus berjuang sampai pertandingan akhir, tandasnya. Timnas Indonesia sambut kiper Emil Audero, Marten Pas siap bersaing demi posisi utama. Kiper utama Timnas Indonesia, Marten Pas, dikatakan sangat menyambut kehadiran Emil Audero Mulyadi ke skuad Timnas Indonesia. Marten Pas yang tak tergantikan di bawah Mister Garuda, semenjak ia menjalani debutnya pada laga tandang kontra Arab Saudi pada September 2024. Secara total, Paes telah bermain 6 kali tetapi dirinya juga mengantongi kartu kuning yang berarti dirinya akan absen apabila mendapatkan 1 lagi kuning. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun mengutarakan bahwa risiko kehilangan kiper FC Dallas tersebut, membuat federasi melakukan pendekatan kepada Emil Audero Mulyadi, kiper FC Como berdarah Mataram yang kini dipinjamkan ke Palermo. Menurut Erick, Pas pun menyambut persaingan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Ada beberapa posisi yang kami lihat perlu diperkuat, ujar Erick Thohir kepada media pada Sabtu, 22 Februari 2025. Salah satunya di kiper. Marten Paes luar biasa. Kita juga telah berbicara dengan Paes, bahwa persaingan sangat diperlukan. Marten Pas juga sangat welcome. Kita tahu sekarang dia pemain utama di Liga Amerika Serikat tetapi tentu yang namanya risiko ada di sepak bola, yaitu cedera. Kita harus perkuat posisi kiper. Alhamdulillah, setelah proses dan diskusi lama di mana para pemain juga mempunyai dinamika kehidupan masing-masing di mana mereka bermain di luar, Emil Audero Mulyadi sekarang prosesnya sudah baik sekali. Lanjut ketum PSSI tersebut. Menurutnya lagi, Emil Audero di usianya yang 28 tahun telah menorehkan banyak asam garam di sepak bola kasta tertinggi. Ini salah satu pilihan agar dia bisa satu tim bersama Paes. Kita tahu dia sudah lama bermain di Serie A dan Serie B, Juventus, Inter, Como, Palermo, Sampdoria, tutur Erick melanjutkan. Artinya, kita mempunyai 2 kiper kokoh. Kemudian kita juga akan memprioritaskan kiper muda supaya dia bisa belajar sama senior-seniornya nanti.